washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, kaifa halukum jami'an? Anak-anak yang soleh dan solihah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Sabahul khair, sabahun nur ya. Mudah-mudahan tentunya kita senantiasa dalam keadaan yang penuh semangat. Apa kabarnya hari ini? Dan tentunya juga kita mudah-mudahan tetap semangat, tetap tetap kuat ya menjalankan berbagai aktivitas di tengah-tengah kondisi seperti ini. Baik anak-anak yang solih dan solihah kelas 4 yang mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama bertemu walaupun lewat video pembelajaran. Sekali lagi ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang apa? Tentang zakat fitrah ya. Tentang apa? Tentang zakat fitrah. Mana? Kita kiriin dulu. Nah, tentang zakat fitrah. Masih materi yang kemarin masih belum selesai. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, tapi sebelumnya silakan dibuka dulu bukunya, disiapkan buku paketnya, bina fikihnya. Gimana ya biar kebalik ya? Begini. Halaman berapa? Kemarin kita sudah belajar sampai dengan simulasi zakat fitrah. Kita sekarang belajar dilanjutkan dengan orang yang berhak menerima zakat ya, dan juga mengeluarkan zakat fitrah. Silakan dibuka halaman 9. Sebelum kita mulai, sudah buka belum bukunya? Sudah. Kalau sudah, silakan dibuka halaman 9. Kita buka dengan sama-sama membaca doa terlebih dahulu dan kita ucapkan bismillah dan doa menuntut ilmu. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ya. Tapi kita lihat dulu slide-nya. Ya, kita telah belajar pengertian zakat kemarin ya. Ketentuan zakat fitrah ya, berapa sok? Satu sok itu sama dengan 2,5 kg atau 3,1 liter. Waktunya kapan? Kita kemarin juga sudah belajar ya. Nah, kita juga telah belajar tentang pengertian ya. Kita ulangi sedikit ya. Pengertian zakat fitrah baik secara istilah maupun secara bahasa. Kemudian kita juga telah belajar tentang apa kemarin? Tentang harusnya kecilin dulu nih. Nah, tentang macam-macam zakat, ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah berkaitan dengan jiwa, makanya disebut juga zakatun nafs ya. Kalau zakat harta berkaitan dengan harta. Kalau berkaitan dengan harta atau zakat harta itu ada 2 hal yang harus diketahui. Ada haul, ada nisab. Bukan hanya sekedar nisab tapi ada haul. Nisab itu apa? Jumlah minimum yang harus zakat yang harus dikeluarkan, harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Kalau haul itu adalah rentang waktu 1 tahun kepemilikan. Kemudian kita juga telah belajar apa kemarin? Tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah ya. Ada waktu jawaz ya. Mana waktu jawaznya? Nah, waktu jawaz yaitu pada apa? Pada 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Itu waktu jawaz atau waktu diperbolehkan. Kemudian waktu wajibnya yaitu ketika terbenam matahari sampai malam takbiran sampai subuh. Nah, ketika waktu sunnahnya afdolnya sebelum subuh sampai dengan sholat sunnah sebelum sholat sunnah id ya. Di luar itu kalau setelah sholat id memberikan zakatnya, maka itu dianggap sedekah biasa saja, bukan sedekah zakat fitrah tapi sedekah biasa saja. Besarannya juga kita sudah belajar ya kemarin ya. 1 sok itu ya, kita tutup, kita geser ya. 1 sok 3,1 liter atau 2,5 kg beras atau makanan pokok kita. Boleh diuangkan dengan harga yang
yang sesuai, yang terbagus. Tata caranya juga sudah, niatnya sudah. Ya, yang masih ingatnya niatnya apa? Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Ya. Ketika memberikan zakat. Kalau kemudian suatu saat kita menerima zakat, bisa sebagai amil atau bisa sebagai apa namanya? Sebagai orang, ya. Kita juga bacakan doanya untuk yang telah memberikan zakat. Bunyinya ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alana laka tahura. Nah, seperti itu. Nah, simulasinya sudah ya, tugas yang pertama. Dan hari ini kita akan melanjutkan siapa saja sih orang yang berhak mengeluarkan zakat dan orang yang berhak menerima zakat. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, orang yang mengeluarkan zakat, yang wajib mengeluarkan zakat itu disebut dengan muzaki. Apa sekali lagi? Orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki. Orang yang mengeluarkan zakat. Zakat, zaki, zakat, zaki. Jadi orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Ya. Zaka, yuzaki, muzaki. Ya. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Siapa saja sih yang berhak mengeluarkan zakat, yang wajib mengeluarkan zakat? Satu, dia adalah orang Islam, orang yang beragama Islam. Kalau ada orang di luar Islam, misalnya dia memberikan ini zakat, nah itu nggak berlaku. Itu hanya pemberian biasa saja, ya, tidak dianggap zakat karena mereka tidak diwajibkan untuk berzakat. Yang kedua, yang berzakat fitrah khususnya ya, dia masih hidup sampai sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Jadi kalau sebelum malam takbiran itu dia masih hidup, dia masih wajib zakat. Tapi misalnya ketika malam takbiran, sebelum malam takbiran dia sudah meninggal, maka dia tidak terkena kewajiban untuk membayar zakat. Jadi yang kedua syaratnya apa? Untuk zakat fitrah, seorang muzaki dia masih hidup sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Yang ketiga mempunyai kelebihan harta untuk keperluan dirinya pada hari raya Idul Fitri. Jadi kalau kita misalnya punya anggota keluarga 4 misalnya gitu ya, kemudian sehari itu kita makan misalnya 1 liter, dan ternyata kita masih punya nih banyak nih, ada 20 liter lagi di rumah ya, maka sisa dari sisa dari beras itu kita tidak punya uang yang lain misalnya, tapi beras punya ya, tapi masih banyak. Kalau kita masak untuk keluarga masih cukup untuk bayar zakat, maka kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Tapi ternyata kita pada hari itu misalnya cuma punya buat makan saja ya, untuk hari raya beras 1 liternya nih, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat. Seperti itu. Tapi tiba-tiba misalnya ternyata kita menerima zakat nih ya, menerima zakat dari orang yang membayar zakat fitrah sampai kemudian banyak ya, sampai berlebih, maka tentu hari itu misalnya ketika sebelum hari raya atau malam takbiran banyak orang yang memberikan zakat kepada kita misalnya, maka berarti kita kan punya tuh beras banyak, nah melebihi keperluan kita di hari raya, maka itu harus dikeluarkan zakatnya karena kita sudah punya beras atau punya makanan pokok yang berlebih. Tapi kalau masih belum, bisa cuma cukup seliter, setengah liter doang nih, nggak ada apa-apa ya, cuma ada beras seliter, cuma ada garam, nah itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat ya, karena untuk keperluan dirinya sendiri saja nggak cukup ya. Tapi insya Allah kita bisa lah untuk membayar zakat. Kemudian yang kedua, orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja? Ya, kita tutup dulu videonya.
Yang berhak menerima zakat disebut siapa? Disebut mustahiq. Orang yang berhak menerima zakat. Disebut apa sekali lagi? Disebut mustahiq. Mustahiq. Haqqa yuhiqqu. Mustahiq. Istahaqqa yastahiqu. Mustahiq. Orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja? Ada 8 asnaf, 8 kelompok. Yang pertama fakir. Apa fakir? Orang yang tidak punya harta, usaha dan mempunyai harta, ya. Dan kurang dari setengah kebutuhan pokok. Jadi kalau sehari misalnya dia harus mengeluarkan uang 20.000 untuk beli beras untuk keluarganya, dia punya pendapatan cuma 10.000, dia termasuk fakir. Yang selanjutnya miskin. Ya, orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi hasil perolehnya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Usaha punya, harta punya, tapi kebutuhan pokok tidak tercukupi. Yang ketiga, amil. Apa itu amil? Bukan amil ini ya, bukan amil yang tukang nikahin, bukan, tapi amil zakat. Siapa? Mereka yang bekerja mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah, ya, masih bimbang, masih kadang-kadang goyang. Dia berhak menerima zakat. Mu'alaf. Yang kelima, hamba sahaya. Siapa itu hamba sahaya? Yaitu hamba yang hamba yang dijadikan budak, ya, kemudian dia dijanjikan untuk bisa menebus dirinya oleh tuannya, maka dia berhak untuk menerima zakat supaya dia bisa membebaskan dirinya dari tuannya. Yang keenam, apa yang keenam? Gharim, orang yang punya hutang banyak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya lah, ya. Orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain sedangkan dirinya sendiri tidak dapat membayar utangnya. Yang ketujuh, sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah dalam menegakkan agama Islam. Yang kedelapan, yaitu ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dalam rangka ketaatan, dalam rangka menuntut ilmu, atau dalam rangka melakukan kebaikan. Misalnya ada seorang siswa dia nyantri atau kuliah, ada sekolah di tempat jauh, dia kehabisan bekal, ya, dia tidak punya harta lagi, kehabisan bekal, dan dia berhak untuk menerima zakat. Nah, anak soleh dan solehah itulah 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Siapa saja? Yang pertama yang berhak menerima zakat adalah orang fakir. Yang kedua orang miskin. Yang ketiga amil zakat. Yang keempat mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima hamba sahaya. Yang keempat gharimin. Yang keenam gharimin. Yang ketujuh sabilillah. Dan yang kedelapan ibnu sabil. 8 golongan ini disebut juga 8 asnaf. Apa? 8 asnaf. Jadi 8 golongan yang berhak menerima zakat disebut juga 8 asnaf. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang yang berhak menerima zakat, kita sekarang melihat melihat apa saja hikmah zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah itu insya Allah meringankan beban orang fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi kalau ada orang fakir dan miskin, dia misalnya tidak punya harta, kekurangan harta, maka ketika kita berikan zakat fitrah, insya Allah akan meringankan beban mereka, ya. Misalnya kalau sehari dia punya beras cuma 1 liter, kemudian ada yang memberikan zakat kepadanya, ternyata kebutuhannya anaknya banyak misalnya, maka cukup dengan tambahan dari zakat tersebut. Kemudian membersihkan jiwa seseorang, yaitu yang membayarkan zakat, makanya disebut zakatun nafs atau zakat jiwa. Yang ketiga, menyempurnakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Insya Allah
dengan zakat fitrah, amalan-amalan kurang di bulan Ramadan akan disempurnakan oleh Yang Allah. buat ke IPI-nya emang disimpan di mana? Yang keempat, mendidik anak untuk berjiwa pemurah, pengasih, dan Yang penyayang. kayak gini Di tas, ya. di tas. Dan yang kelima, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Inilah beberapa hikmah zakat fitrah. Jadi anak-anak yang sholih, hari ini kita telah belajar apa? Kita telah belajar orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, dan kita telah belajar orang-orang yang berhak menerima zakat, dan kita juga telah belajar hikmah dikeluarkannya, ditunaikannya zakat fitrah. Baik, anak-anak yang sholih dan sholihah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Silakan dibuka ulangi bukunya ya. Insya Allah pada hari ini Ustadz akan menyampaikan latihan soal. Silahkan dikerjakan, boleh sambil membaca buku, membuka buku untuk mengerjakan latihan soalnya. Insya Allah linknya nanti dikirimkan. Siap? Oke, siap ya, insya Allah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Tapi sebelum doa, kita munculkan dulu wajah ustadznya. Mana? Tirit-tirit pet. Tanet-tanet. Nah, ini dia ya. Kok goyang? Nah, baik. Kok miring topinya? Nah, kita tutup dulu pertemuan hari ini dengan apa? Dengan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.